Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara dan saudariku, bapak, ibu-ibu, dimanapun anda berada, dalam kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali materi pembahasan tentang serial kajian At-Tibbun Nabawi, ya, serial kajian At-Tibbun Nabawi, dengan tema lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenal sifat ikan, manfaat ikan, memilih ikan dari ilmu kedokteran Arab klasik, dan juga ikan yang disebutkan pembahasannya di dalam Al-Quran, juga disebutkan oleh Nabi SAW. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah ini, yaitu terkait dengan daging kambing, juga terkait dengan daging sapi menurut kedokteran Arab klasik. Nah, Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, harful lam, huruf lam, lahmun, qala Allah Ta'ala wa amdadnahum bifakihati wa lahmi mimma yashtahun. Dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menawarkan kepada mereka, menyediakan kepada penghuni surga bifakihat, dengan yaitu buah-buahan, walahm, dan daging. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, daging kalau disebutkan Al-Quran secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah daging hewan ternak. Nah, jika disebutkan secara tidak mutlak lafadznya, atau lafadznya muqayyad, dikaitkan dengan yang lainnya, seperti apa? Seperti lahmut tari, daging segar, maka yang dimaksudkan adalah ikan. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama dalam ta'bir i'jazil Quran, atau i'jaz fi ta'biril Quran. Nah, ini disebutkan di surga nanti disediakan buah-buahan dan lahm, daging, mimma yashrahun, dari apa yang mereka inginkan, ya, dari apa yang mereka inginkan, dari macam-macam daging atau macam buah-buahan yang mereka inginkan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 21, walahmi tayrim mimma yashtahun, ya, sebagaimana dalam ayat wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrim mimma yashtahun, ya, dan buah-buahan yang mereka pilih. Kemudian apa? Lahm tayr, ya, tadi lafaz lahm kalau secara mutlak adalah hewan ternak, tapi kalau muqayyad di dalam Al-Quran disebutkan muqayyad, artinya tidak mutlak. Seperti di sini lahmut tayr, daging burung, ya, karena burung nggak termasuk dikategorikan binatang bahimatul an'am, ya, nggak dimasukkan yang demikian, ya, nggak seperti sapi, ya, nggak seperti kambing. Nah, nggak dimasukkan di sini, nggak seperti onta, nggak seperti tiga hewan ini, ya. Ini kalau disebutkan mutlak maka dimaksudkan hewan ini, onta, ya, kambing, sapi. Kalau di sini disebutkan muqayyad, lahmut tayr, lahmut tayr berarti daging burung, ya. Berikutnya tadi disebutkan lahmut tari, daging yang tari itu segar. Ulama menyebutkan maksudnya adalah ikan, karena ikan sangat lezat ketika dimakan dalam kondisi segar. Nah, ini keajaiban dari lafaz yang disebutkan di dalam
Al-Quran. Dan Allah sebutkan sini walahmi tayrim mimma yashtahun wa fakiha, kemudian setelah itu disebutkan walahm. Ya. Para ulama menyebutkan khilaf panjang lebar. Nah, di antara mereka ada yang mengambil hikmah. Di sini ada hikmah, nanti penghuni surga itu makan buah-buahan, ya, dan makan daging. Di antara mereka ada yang menyimpulkan, di sini menunjukkan selepas makan buah jangan langsung makan daging. Ya, atau misalnya habis makan buah langsung makan nasi. Ya. Atau sebaliknya, habis makan daging, nasi, langsung makan buah. Nah, kenapa demikian? Karena akan menyebabkan yaitu anmetabolisme atau menyebabkan al-ufunah, pembusukan di dalam usus. Karena buah nggak boleh dicampur sama daging. Buah jangan dicampur jadi karbohidrat. Kalau menu-menu dessert, ya menu-menu dessert, menu-menu penutup jadi buah, sah-sah saja. Kita nggak bicara haram, nggak bicara makruh. Ya, tapi kita bicara yang terbaik. Kenapa? Karena akan terjadi pembusukan, akan mengocokkan hormon, metabolisme dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika makan buah, sebelum atau sesudahnya jadikan jarak. Ya, minimalnya 1/4 jam atau semakin jauh semakin bagus. Setengah jam atau 1 jam. Ya, silahkan. Nah, barakallahu fiik. Jadi dikasih jarak. Mereka menjadikan dalil seperti makanan penghuni surga ini. Tetapi sebagian lainnya seperti Al-Khattabi mengatakan bahwasanya ini nggak bisa jadi dalil untuk dikatakan sunnah. Maka jangan bilang sunnahnya makan buah dulu dikasih jarak untuk makan daging dan nasi. Sunnahnya makan buah itu dikasih jarak setelah makan. Nggak boleh. Karena untuk mengatakan sunnah butuh dalil khusus. Jangan sembarang menisbatkan sunnah, sembarang menisbatkan Nabi SAW. Sebagaimana kita ulang-ulang, masuk dalam konteks ya hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa berdusta atas namaku maka tempat kembali dia di neraka. Nah, dengan sengaja dia berdusta, maka nggak boleh kita nisbatkan. Kita katakan ini cara terbaik, ya, untuk cara makan buah, tidak langsung setelah buah langsung makan atau habis makan langsung buah. Setelahnya atau sebelum makan. Kenapa? Kita bicara konteks yang terbaik. Kenapa? Khawatir terjadi anmetabolisme, khawatir terjadi pembusukan, khawatir terjadi kekacauan hormon. Nah, maka dikasih jarak. Nah, dan ayat ini nggak bisa jadi dalil, sebagaimana dikatakan Al-Khattabi. Nggak bisa dikatakan sunnah, nggak bisa dikatakan dalil. Dan ini makanan penghuni surga. Ya, mereka yang mengatakan ini sunnah karena apa? Mengambil dari bahasa Arab. Wa fakihati mimma yatakhayyarun walahmi. Ya, pertama apa? Makan buah. Kemudian wa. Huruf waw dalam bahasa Arab yufidu al-muhla. Memberikan definisi makna ada jarak di situ. Berarti antara makan buah, antara burung ada jarak. Ya, sekali lagi ini nggak bisa dikatakan sunnah. Ya, mereka hanya melihat dari sisi bahasa dan nggak ada dalil khusus dari Nabi SAW. Itu saja. Tapi apa? Walaupun nggak datang dalilnya dari sunnah, kita nggak bilang makruh, nggak bilang haram, ya. Yang makan langsung, akan tetapi apa? Ditinggalkan kebiasaan ini itu baik. Dari sisi apa? Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan klasik, dan demikian adanya dan sudah teruji coba. Nah, barakallahu fiik. Maka ini apa? Dari sisi ilmu klasik saja. Dan itu memang betul, ya. Ilmu kedokteran membenarkan demikian. Fakta membuktikan bahwasanya demikian memang tidak bagus. Nah, kita nggak bicara haram makruh. Itu poin. Ya. Kemudian rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan setelah itu dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, Sayyidu ta'ami ahli dunya wa ahli jannah al-lahm. Ya. Inti atau yang terbaik dari makanan ahli dunia, penduduk dunia dan penduduk surga itu adalah daging. Menu termewah, menu utama adalah daging. Menunya ahli dunia, ya, penduduk dunia, dan menunya penduduk dari surga. Ya, ini tentunya di antara
sesuatu ciri-ciri hadis yang lemah adalah ada padanya keanehan. Di antaranya demikian. Dan ini termasuk satu keanehan, ya, dan tidak sabit dari Nabi SAW. Ya, sebagaimana riwayat Ibnu Majah ini, ya, bahwasanya hadis ini didapati ada perawi namanya Sulaiman. Sulaiman ini perawi yang mungkarul hadis. Ya. Kemudian ada juga Maslamah, kemudian Abu Masja'ah. Ya. Ini termasuk perawi yang majhul, enggak dikenal. Ya, perawi yang enggak dikenal. Maka dalil ini enggak bisa dijadikan sandaran dalil. Enggak bisa dijadikan sandaran dalil dan hadisnya lemah, ya. Bahkan lemahnya bukan lemah biasa. Dikatakan dhaif jiddan. Sangat lemah sekali. Nah, barakallahu fiik, sangat lemah sekali. Kemudian, ya, sekali lagi sambil kita Tibbun Nabawi, ya. Sambil kita belajar Tibbun Nabawi, kita juga belajar, yaitu belajar ilmu lemah dan sahihnya hadis. Ya, kita belajar Tibbun Nabawi sekaligus belajar sahih dan dhaifnya al-hadis. Nah, hadis ini berarti enggak sahih. Enggak bisa jadi sandaran dan enggak bisa jadi dalil. Nah, kemudian dari hadis Buraidah, khairul idami fid dunya wal akhirah al-lahm. Sebaik-baik lauk pauk di dunia dan di akhirat adalah daging. Ya, hadis ini sama dengan nasib dari hadis yang sebelumnya, yaitu dhaif jiddan, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Buraidah, dan di sanadnya adalah ada Abbas bin Bakar yang dia perawi yang tertuduh, ya, perawi yang yaitu tertuduh apa? Tertuduh dusta. Nah, dan dari hadis Anas, dan di dalam sanadnya ada Yazid Ar-Raqashi, dia terkenal dengan perawi yang dhaif, ya. Maka dua hadis ini kita sebutkan nggak bisa jadi dalil, nggak bisa jadi sandaran. Kemudian rahman wa rahimakumullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fis sahih, ya, wa fis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah terhadap istri-istri yang lainnya, ya, terhadap wanita-wanita yang lainnya, seperti keutamaan tharid ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan jenis makanan yang namanya tharid, ya. Tharid itu adalah khubz yang dicampur dengan daging. Khubz, roti di zaman Nabi SAW, ya, itu dari gandum dicampur dengan daging, katakan daging onta, ya, daging kambing, ya, atau daging dendeng, ini sifatnya panas-panas semua, ya, dicampur dengan khubz. Daging tadi kita sebutkan sifatnya panas, dan khubz, roti dari gandum, sifatnya dingin, masya Allah. Dan keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lainnya seperti keutamaan tharid, ya, tadi menu makanan tadi, roti gandum dicampur daging tadi, dari makanan-makanan yang lainnya. Dan Nabi SAW sangat suka dengan tharid. Dan ini menunjukkan apa? Rasulullah ingin menyebutkan keutamaan Aisyah dari wanita yang lainnya. Aisyah itu cerdas. Aisyah istri yang paling disukai, dicintai dari istri-istri yang lainnya. Makanya disebutkan sini keutamaan Aisyah. Di sini juga dalil bahwasanya Nabi SAW untuk urusan hati, ketika terkait dengan 9 istrinya, yang mana 9 istri adalah kekhususan Nabi. Adapun umatnya Nabi Muhammad dibatasin kalau mau nikah lebih dari 1 maksimal 4. Adapun Nabi 9, itu kekhususan Nabi. Karena kekuatan fisik Nabi, juga imannya Nabi, ya. Nah, lain dengan manusia biasa. Dan di sini ada bimbingan Nabi SAW, bahwasanya syaratnya untuk menikah lebih dari 1 itu gak ada syarat adil urusan hati. Karena adil urusan hati sulit kecuali Allah berikan keutamaan padanya. Nabi saja sebaik-baik manusia
sepanjang masa dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat tidak bisa adil urusan hati. Nabi lebih condong kepada Aisyah. Sampai disebutkan keutamanya seperti ini. Terkait dimisalkan seperti makanan. Dan Nabi suka dengan tharid dibanding makanan yang lainnya. Dan demikian juga Nabi mencintai Aisyah. Sampai Nabi SAW meninggal di atas pangkuan Aisyah. Di dada Aisyah. Dan sampai yang terakhir masuk ke mulutnya, ke bibirnya Nabi SAW ada air ludahnya Aisyah. Tatkala Nabi SAW minta siwak, kemudian Aisyah menghaluskannya untuk disiwakkan kepada Nabi SAW. Nah, Masya Allah. Ini di antara faidah, hikmah. Dan adil yang dimaukan adalah adil dalam urusan bukan hati. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, Syekhuna rahimahullah, ya, bahwasanya adil yang dimaksudkan adalah terkait dengan berbagi waktu bermalam, terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan pakaian, terkait dengan nafkah. Ya. Fa ini rahimakumullah jami'an, untuk membantah ya orang-orang yang menjadikan masalah hati itu mustahil untuk didapat ketika terjadi pernikahan seperti ini. Nah, maka sekali lagi Nabi saja nggak bisa adil urusan hati. Kenapa? Karena hati-hati manusia ada di antara jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membolak-balikkan. Sekarang bisa adil, besok bisa nggak adil untuk urusan hati. Tapi yang dimaukan dalam syariat adalah 4 hal tadi. Adil yang dimaukan. Nah, ini penjelasan dari para ulama ya, yaitu hafizahumullahu jami'an wa rahimallahu anhum jami'an. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, aklul lahmi yazidu 70 quwwatan. Kata Az-Zuhri rahimahullah, makan daging itu menambah kekuatan 70 kali lipat. Kekuatan fisik. Ya, makanya penting disupport. Dan lahm di sini rata-rata sifatnya panas. Ya. Dan daging ini untuk menambah kekuatan 70 kali lipat. Kata beliau rahimahullah. Tapi jangan lupa, ya, kekuatan ini perlu diseimbangkan dengan pasangannya. Tetap dengan pasangannya. Wa qala Muhammad bin Wasi', berkata Muhammad bin Wasi', al-lahmu yazidu fil basar. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya daging itu menambah daya kekuatan mata, ketelitian mata, akomodasi pada mata, ya, kekuatan pandangan. Nah, itu diantara manfaat al-lahm. Nah, kenapa rata-rata al-lahm ini, daging ini apa? Yazidu ad-dam, karena dia menambah darah. Dan darah itu dipasok ke seluruh tubuh, ya, termasuk ke kepala, termasuk ke mata. Nah, karena ketika mata kita berakomodasi, lihat jarak jauh, lihat jarak dekat, itu butuh apa? Butuh darah untuk berakomodasi. Ketika berakomodasi, aliran darah dan asupan darah kurang ke mata atau terhambat karena kekentalan di dalam darah, ya, karena ada sumbatan ke arah mata. Nah, maka asupan darah ke arah mata jika berkurang, saat itulah terjadi gangguan penglihatan imam minus, imam plus. Kenapa? Akomodasinya kurang asupan darahnya. Termasuk untuk membantu asupan darah ke seluruh organ dibutuhkan kekuatan ginjal. Ya, yang ginjal ini membantu untuk kekuatan peredaran darah, asupan darah termasuk ke kepala. Maka dari itu kenapa ketika ada orang kencing manis sering terjadi katarak. Kencing manis kepalanya keliengan. Ya, ketika orang sedih, ya, telinganya berdengung, matanya mulai kabur. Nah, kenapa? Karena ketika orang sedih, ketika orang kencing manis, ya, ketika orang sudah fatigue, kelelahan, maka ginjal ini sudah dalam keadaan lemah. Pengapian sudah berkurang karena sudah banyak yang terbuang. Termasuk juga aktivitas hubungan intim juga demikian. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering menyebabkan ginjal terlalu banyak dibuang.
Ya, begitu pula orang yang olahraga. Olahraga jangan terlalu ekstrim, akan menyebabkan tenaga di ginjal banyak dibuang berlebihan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kekuatan untuk melancarkan peredaran darah juga berkurang, sehingga mata sering kabur. Orang kasus kejiwaan seperti depresi, sedih juga demikian. Atau kasus fisik seperti kelelahan, terlalu sering hubungan intim, juga terlalu sering olahraga berat, kerja berat. Ginjal akhirnya melemah, banyak tenaga yang dihabiskan, sedangkan asupan untuk menambah kekuatan ginjal berkurang. Maka saat itu masalah peredaran darah, termasuk ke mata, ke telinga, ya, ke kepala, sering keliangan, telinga berdenging, mata sering kabur. Ginjal dan lain juga punya peran. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, makanya disebutkan di sini daging itu masya Allah sangat bagus untuk menguatkan pandangan mata. Ya, untuk jenis karbonya yang bagus juga diantaranya adalah menggunakan ubi cilembu, ya, untuk menguatkan ginjal. Nah, tak heran kalau orang sedih berlebihan, akhirnya mata kabur, telinga berdenging, ujung-ujungnya terjadi tremor. Ya, tangan bergetar. Yarta'ish. Kenapa? Karena tenaga di ginjal sudah banyak dikuras. Maka perlu dia untuk menguatkan kembali tenaga di ginjal. Nah, untuk pembahasan berikutnya bisa menggunakan gandum. Ya, menggunakan gandum. Yang mana gandum ini sebagai tonik untuk ginjal. Menguatkan ginjal. Ya, sebagai boosternya pada ginjal. Nah, demikian rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian wa yurwa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tetapi Ibnu Qayyim di sini tidak menyebutkan sanadnya. Ya, beliau menyebutkan begitu saja. Ya, muallaq dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kulu al-lahma fa innahu yusaffi al-launa wa yukhmisu al-batna wa yuhassinu al-khuluqa." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, konsumsilah daging. Kalian konsumsilah daging. Karena daging itu membersihkan darah. Ya. Dan mengosongkan perut. Dan memperbaiki akhlak. Ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi wallahu alam dengan sanadnya. Nah, qala Nafi'. Nafi' ini adalah maula Ibnu Umar, ya, yang sebelumnya dia adalah seorang budak kemudian dibebaskan. Kana Ibnu Umar idza kana Ramadhanu lam yafuthu al-lahma wa idza safara lam yafuthu al-lahma. Kata Nafi' bahwasanya dahulu Ibnu Umar, ya, Abdullah Ibnu Umar, dahulu jika bulan Ramadan tidak mau meninggalkan daging. Ya. Dan jika dalam kondisi safar tidak mau terlewatkan dari daging. Kenapa? Karena puasa dan safar itu membutuhkan tenaga. Ya, makanya ketika safar lebih baik dia mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Tetapi bagi siapa yang kuat untuk berpuasa, menurut prasangka dia, silahkan, tidak dicela pula. Nah, bagi yang berbuka juga tidak dicela ketika di bulan Ramadan dia safar atau dia sakit. Nah, dan safar ini tentunya safar di masa silam itu membutuhkan tenaga. Di bawah terik matahari di zamannya Nabi sangat panas. Jarang pepohonan, anginnya juga angin panas. Banyak binatang buas, kendaraannya jalannya lambat, ya, onta, ya, keledai, kuda, nggak seperti kendaraan zaman kita, nggak ada AC-nya. Nah, diterpa hawa yang masya Allah sangat membuat kondisi sangat berat. Ya, makanya anjuran di antara bimbingan Nabi SAW, orang yang selepas safar tidak boleh langsung mendatangi atau mensetubui, menjimai istrinya. Ya, kenapa demikian? Karena safarnya melelahkan. Karena kondisi yang lelah ini menyebabkan sperma nggak sehat. Karena hewan tunggangan bergerak, ya, testisnya bermasalah. Kemudian juga suasana yang memperberat dia, sehingga kurang bagus. Sehingga dianjurkan istirahat dahulu, baru selanjutnya hubungan intim. Lain kondisinya dengan safar kondisi kita. Kendaraan yang nyaman, sok-sok kendaraannya, mobil yang nyaman.
dalam kondisi kalau pesawat begitu cepat, kalau mobil begitu cepat, ada AC-nya, nggak seberat seperti masa silam. Ya, jadi tetap puasa. Kondisi safar di zaman sekarang nggak seperti di masa lalu. Ya, mungkin kita banyak mampunya, mungkin kita lebih banyak mampunya. Dan kembali lagi bahwasanya Ramadan itu kondisi yang berat, safar kondisi berat seperti di masa lalu. Nah, dan Ramadan di negeri Arab dari zaman Nabi sebelum Nabi sampai sekarang, Ramadan itu selalu di musim panas. Alhamdulillah kita bertahun-tahun ketika Ramadan diguyur hujan, Allah sangat sayang dengan iman kita yang begitu lemah. Nah, dimanjakan dengan puasa Ramadan tetap dalam kondisi dingin, hujan, enak. Masya Allah, dimanjakan sekali. Itu pun masih banyak di antara saudara kita yabi'udinahum bi'aradin minad dunya. Merelakan agama mereka dengan tidak puasa untuk apa? Untuk kerja, tawaran-tawaran kerja yang gajinya lebih tinggi di bulan Ramadan dengan syarat nggak puasa. Mereka lebih condong pilih pekerjaan. Nasallahu afiyah. Di Arab dengan iman mereka yang seperti itu, lingkungan yang berat, mereka tetap puasa. Nah, barakallahu fikum. Ini rahimakumullah, hikmah saja untuk menelaah hikmah bahwa siapa orang-orang di zaman Nabi di bawah teriknya matahari. Nah, sampai ada di antara mereka memaksakan diri untuk puasa dalam kondisi safar sampai pingsan. Ya, sampai dikatakan ya laisa minal bir asyamu fis safar. Bukanlah dari kebaikan ya orang yang puasa dalam kondisi safar. Nah, rahman wa rahimakumullah jami'an, ya jadi ketika safar dan puasa tadi membutuhkan tenaga sehingga apa? Ibnu Umar tidak mau meninggalkan daging. Kenapa? Karena daging sangat manfaat sekali. Untuk apa? Untuk menjaga kekuatan dia. Ketika safar dia makan daging. Ya. Ketika puasa untuk siangnya dia makan daging. Bahkan disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ista'inu bi as-suhur li siyamika fin nahar, kata Nabi SAW. Ya, kalian ambillah sebab untuk menguatkan puasa kalian di siang hari dengan apa? Dengan makan sahur. Makanya sahur itu penting. Ya, sahur itu penting. Apa hukumnya sahurnya dengan daging? Kita nggak bilang haram, nggak bilang makruh, sah-sah saja. Mau sahur pakai daging, mau menu apa saja silahkan. Karena nggak ada larangan, bebas. Ya, tapi kita bahas cara yang sempurna, mau sahur yang terbaik sesuai dengan jadwal tubuh. Ya, yang mana tubuh masa-masa di pagi hari adalah detox, adalah menu kurma yang terbaik. Nah, sampai kata Nabi SAW riwayat Abu Daud, ni'ma suhurul mu'min at-tamar. Ya. Senikmat-nikmat ya, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Nah, dari sisi hikmahnya, kurma ini Masya Allah kaya akan vitamin, ya, menyimpan kalori yang begitu banyak. Juga dia juga Masya Allah sesuai dengan jadwal tubuh untuk mencuci racun, yang mana kurma membantu proses mencuci racun sehingga mengurangi beban tubuh. Buka puasa kita bisa daging misalkan, sah-sah saja, silahkan. Nah, setelah sholat maghrib misalkan daging, sebagaimana kajian yang telah lalu. Kemudian rahmatullah jami'an, kata Ali bin Abi Thalib, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yudhkaru an Ali dengan disebutkan Ali tanpa sanad pula. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ali mengatakan man tarakahu arba'ina lailatan sa'a khuluqah. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan daging selama 40 malam, maka akhlak dia akan buruk. Akhlak dia akan buruk. Masya Allah. Nah, terjadi apa di sini? Makanan itu ternyata juga mempengaruhi beberapa hal dalam kehidupan kita. Nah, kemudian wa amma hadis Aisyah radhiyallahu anha alladzi rawahu Abu Daud marfu'an. Adapun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud marfu'an, ya. La taqta'u al-lahma bis-sikin. La taqta'u al-lahma bis-sikin. Fa innahu min sani'il a'ajim. Wanhasuhu fa innahu ahna'u wa amra'u. Disebutkan lafaz hadis ini, janganlah potong daging-daging itu dengan pisau. Ya.
jangan potong daging itu dengan pisau. Karena ini adalah perbuatan orang-orang asing, bukan perbuatan orang-orang Arab. Ya. Dan gigitlah daging itu, karena dengan cara menggigit itu akan lebih lembut dan lebih mudah masuk ke pencernaan. Ya. Sekali lagi, lafaz hadis ini didapati keanehan dalam bunyi hadis ini. Nah, isi dari hadis ini, yaitu dalam matan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang mungkar, dikeluarkan oleh Abu Daud. Nah, dikeluarkan oleh Abu Daud. Di antaranya sebagian ilmu kedokteran yang lainnya seperti mereka mengatakan walaupun hadis ini lemah, walaupun hadis ini mungkar, tetapi ada hikmah kenapa nggak dipotong pakai pisau. Nah, tetap mereka menyebutkan hikmahnya. Kenapa? Walaupun matan hadis ini keanehan, sanadnya juga lemah, ya. Tapi hadis ini ada benarnya juga. Nah, menurut kedokteran klasik dan modern dibahas oleh mereka. Ya. Kenapa daging nggak dipotong dengan pisau? Ya. Kenapa pakai blender, pakai mixer tidak direkomendasi? Ya. Nah, ternyata menurut mereka ini memberikan pengaruh. Pengaruh terhadap apa? Nutrisi dari daging. Nutrisi dari daging. Juga sayur-sayuran. Ya, juga sayuran karena sebagian nutrisi hilang ketika logam bertemu dengan apa yang terkandung dari daging dan sayur. Hilang. Sebagian bahkan dikhawatirkan menyebabkan unsur racun. Nah, seperti kasus contoh bayam. Bayam itu sekali masak langsung dimakan. Jangan dihangatkan kembali. Ya. Bahkan akan menimbulkan racun. Antara stainless steel, antara aluminium, ya, akan menjadikan reaksi. Nah, Masya Allah, itu pembahasan mereka. Ya, adapun yang orang-orang modern, ya, mereka menyebutkan kecuali pada stainless, pada kode-kode tertentu, ya, dia ini lebih stabil dan tidak memberikan efek pada makanan. Tapi itu pun harganya mahal sekali, sangat mahal. Yang membeli hanya orang-orang yang mampu saja. Nah, ini rahimakumullah, mereka sebutkan ternyata memberikan efek. Makanya paling bagus apa dalam lafaz ini? Wan hasuhu, gigit lah, ya, gigit pakai gigi, dihancurin daging pakai gigi, ya. Nah, langsung digigit. Makanya mereka sering zaman dahulu sampai sekarang kalau makan, misalkan paha dimasak langsung dipotong, pahanya langsung dimakan, nggak dipegang pakai garpu, pakai pisau, kemudian dimasukin. Tapi apa? Langsung digigit, ya, langsung digigit. Kenapa? Karena gigi ini konturnya nggak seperti pisau, bahan pada logam, sehingga lebih alami. Sehingga masuk vitamin dalam keadaan tidak ada reaksi apa-apa, juga tetap dalam keadaan utuh. Nah, itu pembahasan mereka yang unik tentunya. Pembahasan yang sangat unik. Ya. Sebagian orang mungkin di zaman sekarang nggak percaya, masa sih sampai segitunya. Nah, dan ini memang terjadi. Dan mereka sangat detail sekali membahas. Dan kembali ke back to nature. Memang demikian manfaatnya. Ya. Makanya seperti blender, ya, mixer yang putarannya kencang sekali, tentunya reaksinya lebih banyak reaksinya dibanding hanya sekedar pisau sekali potong. Ya. Adapun mixer sudah berapa kali putaran. Kalau pisau sekali saja. Nah, barakallahu fik. Nah, itu diantaranya. Dan makanan yang di mixer, di blender, sifatnya rata-rata, ya, seperti katakan buah-buahan. Ketika di mixer, di blender, pertama sifatnya akan menjadi sangat dingin sekali. Ya. Kemudian putaran-putaran tadi itu juga dikhawatirkan akan menjadikan efek samping, diantaranya hilangnya sebagian protein atau mungkin timbul reaksi-reaksi tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimakumullah, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah lanjutnya, walahmu ajnas yakhtalifu biikhtilafi usulihi wa taba'ihi. Dan jenis-jenis hewan itu tergantung jenisnya, itu beda-beda dari masing hewan, dari onta, kambing, sapi,
ayam, bebek, kelinci, kuda, ya. Hewan-hewan ini semua berbeda, konturnya beda, bikhtilafi usulih. Konturnya jelas beda, ya. Kenapa hewan darat nggak boleh campur hewan laut? Kenapa hewan darat nggak boleh dicampur dengan hewan darat yang lainnya? Kenapa? Karena konturnya beda, usulnya beda. Kambing jangan dicampur sama ayam. Nah, jangan dicampur. Karena apa? Konturnya berbeda. Ya. Wa tabaih, tabiatnya juga berbeda. Tabiatnya kambing sama tabiatnya ayam beda. Tabiatnya unta sama tabiatnya bebek beda. Nah, fa itu rahimahumullah. Makanya kalau makan protein hewani cukup pilih satu protein hewani saja. Cari pasangannya. Katakan Anda dapat kambing. Berarti kambing sifatnya panas. Cari pasangan yang dingin. Misalkan labu kuning, ya, misalkan sawi, misalkan timun, sudah cari pasangannya. Nah, masya Allah. Kemudian rahimakumullah jami'an, itu muqaddimah, ya, yang kita lewati pada pertemuan hari ini. Sekarang kita masuk lahmu dha'an. Lahmu ad-dha'an, yaitu daging dha'an, termasuk domba, ya, kambing domba. Nah, kambing domba ini sifatnya adalah harun fi thaniyah. Sifatnya adalah panas pada ranking kedua. Pada ranking kedua. Dan rata-rata domba, kambing ini semua sifatnya panas, ya, karena kambing jenisnya sangat banyak sekali. Ada jenisnya tais. Tais itu kambing, masya Allah, rambutnya, bulunya itu lurus dan sangat cakep sekali, indah sekali, hampir sama dengan kambing Garut kalau di Indonesia. Kemudian ada al-ghanam, ya. Kemudian ada al-ghanam, juga ada al-kibish, al-dha'an, al-ma'iz, al-khuruf, al-syah, jud'ah, na'jah. Banyak sekali. Nah, banyak sekali. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia sifatnya panas pada derajat kedua atau ranking kedua. Jayyiduhu hauliyu, ya, dia baik nutrisinya di sekitar yaitu dagingnya dia sangat baik. Yuwallidu ad-dam al-mahmud al-qawi liman jada hadmuhu. Dia ini sangat bagus dan menghasilkan darah yang bersih, darah yang baik, ya, darah yang baik, yang kuat. Bagi siapa? Bagi pencernaannya yang oke, bagi pencernaan yang masih bagus, ya. Lain orang yang pencernaannya lemah, jangan kasih dahulu kecuali menuan pilihan untuk dia. Kemudian yuslihu li ashabil amzija al-barida wal mu'tadilah. Kambing jenis dha'an ini sangat bagus untuk orang-orang yang tubuhnya atau penyakitnya bersifat baridah wal mu'tadilah. Sifatnya dingin dan dia sedang-sedang. Nah, ini sangat bagus sekali, ya. Contoh, daging kambing cocok untuk orang kena asma, cocok untuk orang rematik, cocok untuk orang yang fisiknya lagi down, fatigue, cocok untuk orang yang impotensi, ya, frigid atau ejakulasi dini. Nah, ini sangat cocok sekali. Nah, wali ahli riyadat at-tama fil mawadhi wal fusul al-baridah. Dan dia juga sangat cocok untuk orang-orang olahragawan yang masya Allah betul-betul dia muhtam, ya, sangat peduli dengan olahraga, ya, yang dia berada di daerah dingin, ya, sering hujan, hawanya dingin. Ini kambing cocok untuk menjaga dia, karena protein pada kambing ini untuk menjaga otot dia untuk riyadhah olahraga. Makanya orang olahraga berarti ada yang dikeluarkan dari keringat, dari permisi, BAB dan sebagainya. Berarti harus ada pemasukan yang bagus, ya. Makanya kalau olahraga perlu dipertimbangkan pemasukannya biar seimbang.
Kalau orang rajin olahraga, waktunya juga sering, olahraganya juga berat, ya diimbangi dengan makanan yang masuk, apa yang terjadi? Ya, justru membahayakan ototnya. Ya, tenaga masya Allah, ya, membutuhkan tenaga dari aktivitas olahraga dia, tapi nggak diimbangi makanan yang memenuhi kebutuhan otot, ya, maka yang akan jadi masalah pada otot-ototnya. Justru ototnya akan lemah. Terjadi apa? Atrofi otot. Ototnya malah mengecil. Ya, olahraga kuat tapi nggak dikasih asupan. Ya, akan jadi masalah. Ya, makanya penting bagi orang-orang yang olahraga berat dan waktunya sering berulang-ulang untuk diperhatikan konsumsi daging yang bermanfaat untuk dia. Wa kadzalika lahmun ni'aj. Begitu pula daging kambing betina. Kambing betina, kambing jantan semua punya manfaat. Ya, semua punya manfaat. Dan nanti akan kita sebutkan manfaatnya pada jantan disebutkan sangat banyak sekali oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nafi'un li ashabil mirrah sauda. Daging kambing juga bermanfaat. Domba ini bermanfaat untuk apa? Li ashabil mirratis sauda, untuk orang yang gangguan masalah pada mirratis sauda, yaitu gangguan pada limpa. Orang yang limpanya bermasalah, lemah, biasanya pada jam-jam 9 sampai 11 dia sering ngantuk, lemes. Nah, maka di antara terapinya apa? Kurangi karbo. Ya, kurangi karbo, dan kemudian juga di antaranya makan daging semacam ini. Makan daging, katakan daging panas, tinggal cari pasangannya yang dingin. Ya, daging itu panas, tinggal cari pasangannya yang dingin. Barakallahu fikum. Dan orang yang masalah pada limpa seperti ini dikurangi karbonya dan dia seyogyanya bagusnya puasa. Wa yuqawi adz-dzihn wal hifdz. Daging ini untuk menambah hafalan. Masya Allah. Kenapa? Karena menghasilkan darah yang baik. Darah yang baik tadi diasupkan ke otak sehingga digunakan otak, ya, yang mana darah itu membawa nutrisi dan bawa oksigen, maka bagus sekali untuk mengubah atau menambah hafalan dan menguatkan hafalan dia, ya, daya pikir dia juga. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Juga selain daging yang menambah hafalan disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, di antaranya zabib, kismis. Kemudian juga di antaranya seperti luban, ya, luban getah pohon di Arab, ya. Juga kalau di tempat kita propolis, ya. Juga ginkgo biloba, ya. Kalau di sana bisa menggunakan juga madu, ya, kemudian jahe, ya, kemudian kismis, anggur yang dikeringkan. Nah, kismis. Maka ini semua membantu untuk menambah kekuatan daya ingat dan pikiran. Dan yang mengurangi daya ingat diantaranya makan yang masam-masam, ya, karena membahayakan otak dia. Kemudian walah muharimi wal ajifi radiun. Dan daging yang hewannya sudah tua, kering, itu nggak bagus. Ya, makanya kalau ketika Idul Kurban, Idul Adha, ya, betul-betul cari hewan yang bagus. Jangan mentang-mentang Idul Adha, yaitu untuk Allah, carinya yang pas-pasan. Jangan. Justru yang cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Barakallahu fiik. Wa kadzalika lahmu an-ni'aj. Begitu pula kambing betina, itu juga punya unta. Punya manfaat. Ya, kambing betina juga punya manfaat. Wa ajwaduhu, yang terbaik dari daging-daging ini yaitu lahmul hayawan as-samin akhafu wa ajwadu ghidaan, yaitu wa ajwaduhu, dan daging yang paling baik ini mau disebutin Ibnu Qayyim rahimahullah. Daging yang paling baik bagaimana milihnya? Kalau sebelumnya kita sebutin ikan, apa yang terbaik sudah kita selewatin. Adapun daging di sini yang terbaik, pilih pertama adzakar al-aswad minhu fa innahu akhafu wa alat wa anfa. Pertama, daging yang terbaik untuk kambing, cari yang daging kambingnya itu hewannya warnanya hitam dan dia jantan.
hitam dan dia jantan. Kenapa demikian? Karena dia ini akhafu wa aladhu anfa. Dia ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak musimnya, dan lebih banyak yaitu lebih banyak manfaat dan lebih mudah untuk akhaf, yaitu lebih ringan untuk dicerna. Ya, lebih ringan untuk dicerna. Jadi daging kambing yang warna hitam tadi apa? Akhaf, enak dicerna. Kemudian alat, lebih lezat, dan kemudian anfa, lebih banyak manfaatnya. Ya, lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Karena hewan atau kambing yang berwarna hitam ini lebih banyak movingnya, pergerakannya, sehingga ototnya lebih bagus. Ya, makanya Nabi SAW lebih sering memilih paha karena banyak geraknya dan nempel pada tulang belulang. Kemudian ranking kedua, tadi yang terbaik adalah daging yang dari warna apa? Hitam. Kemudian disebutkan yang berikutnya wal khasi anfa wa ajwaduh. Dan yang bagus berikutnya al khasi. Al khasi itu seperti testis. Ya, testis dari kambing jantan, ya, itu sangat manfaat. Ya, dia paling banyak manfaatnya, juga dia paling lezat juga. Kemudian wal ahmar minal hayawan as-samin akhafu wa ajwaduhu gidha. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah daging yang warnanya merah, gemuk, dan dia ini sedikit dan lebih mudah untuk dicerna. Lebih mudah untuk dicerna, ringan dan mudah untuk dicerna. Wal jada'u minal ma'iz aqallu tagdiyah. Adapun jada' minal ma'iz, yaitu anaknya kambing ma'iz, itu lebih mudah dicerna. Lebih sedikit nutrisinya. Disebutkan al ma'iz kalau bahasa Jawanya seperti kambing kacang. Al ma'iz. Wa yutaffu fil mi'dah, dan dia jadi masalah di lambung. Nah, berputar-putar di lambung, dan dia nutrisinya sedikit lebih sulit dicerna untuk jenis kambing al-jada'. Al-jada' dari al-ma'iz. Wa afdhalul lahm aidah bil idham. Berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sebaik-baik daging adalah yang nempel pada tulang. Ya, nempel pada tulang. Wal aiman akhafu wa ajwaduhu minal aisar. Dan sebelah kanan lebih ringan dicerna dan lebih enak ketika lebih mudah dicerna dan nutrisinya lebih banyak. Kenapa? Karena dia banyak gerak. Makanya yang disukai Nabi SAW paha kambing. Bahkan disebut Ibnu Qayyim paha kambing bagian depan, ya, bagian depan sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Nah, makanya bagi Anda yang nanti merayakan Idul Adha, ketika Anda mengambil bagian dari hewan sembelihan Anda, ya, pilih apa? Yang pertama, paha bagian kanan. Ya. Yang kedua, cari daging-daging ilal idham. Daging-daging yang nempel pada tulang. Misalkan daging bagian tulang rusuk, daging bagian leher kata Ibnu Qayyim, bagian vertebrae, tulang punggung. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Wal muqaddam afdhal minal muakhkhar, dan bagian depan lebih enak daripada bagian belakang. Ya, lebih enak daripada bagian belakang. Dan inilah Nabi SAW kata Ibnu Qayyim, cinta daging paha kambing bagian depan itu pun disebutkan di sini yang bagian kanan lebih baik. Nah, ini. Nah, kita ulang lagi, yang terbaik tadi apa? Daging kambing atau hewan yang warnanya hitam. Kenapa? Karena dia lebih gesit, lebih banyak gerak. Ya, mudah dicerna dan nutrisinya sangat banyak, rasanya lagi lezat. Kedua, cari juga bagian testisnya. Karena itu sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian apa? Pilih bagian depan daripada bagian belakangnya. Ya, terutama pilih bagian kanan. Pilih yang bagian kanan. Kemudian wa kullu ma'ala minhu siwa ra's kana akhaf wa ajwadahu mimma asfal. Dan semua bagian organ bagian atas itu mudah dicerna kecuali kepala.
ya, kecuali kepala, ya, itu lebih baik enggak dikonsumsi, ya, sebagaimana Al-Farasdak, orang yang hidup di masa Ali bin Abi Thalib, seorang alim ulama, ya, walaupun beliau ini, ya, jadi perbincangan, ya, para ulama, dia sempat mewasiatkan ketika dia titip daging, ya, dia berwasiat, tolong belikan daging, ya, tapi hati-hati dari kepala dan usus. Kenapa? Karena kepala, apa yang ada di kepala dan usus itu adalah sumber penyakit. Jadi masalah. Kalau di zaman kita katakan banyak kolesterol, banyak asam uratnya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian rahimakumullah jami'an, wa kana akhaffa wa ajwaduhu mimma safal wa ata al-Farasdak rajulan yashtari lahu lahman wa qala lahu khudh al-muqaddam wa iyyaka ar-ra's wal batan fa inna da' fihima. Ini kata beliau, hati-hati kalau beli daging, hati-hati dari kepala dan perut jeruan, ya, karena penyakit itu rata-rata muncul dari keduanya ini, ya, termasuk berarti makan otak, makan lidah, makan pipinya hewan dan sebagainya, maka itu kalau menurut Farasdak jangan dikonsumsi, ya. Kemudian walahmul unuq jayyid ladzid, dan dagingnya leher, tulang leher itu sangat jayyid ladzid, sangat enak dan lezat, sari'ul hadam khafif, mudah di metabolisme dan dia ringan. Walahmul dhira' akhafu minal lahm, dan lahmul dhira' itu lebih mudah dicerna daripada lahm, ya, lahmul dhira' bagian sini itu mudah dicerna dibanding daging-daging yang lainnya, dan dia alad wa altaf wa abaduh minal adha, dia lebih lezat, ya, nah, lebih lembut. Kemudian dia ini termasuk daging dhira' ini, ya, yang kita sebutkan tadi dhira', dia jauh dari penyakit, ya, jauh dari penyakit, cepat di metabolisme, ya, lebih lembut, lebih lezat, dan jauh dari penyakit. Nah, barakallahu fikum, sepertinya kajian kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Kita jadikan materi kajian pada pagi hari ini yaitu kajian daging kambing dan sapi menurut kedokteran Arab klasik, part yang pertama, bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama, karena ini kajian berseri, kita lanjutkan pada pertemuan bulan berikutnya. Kita akan bicara daging kambing yang lainnya, ya, karena daging kambing itu banyak sekali, kambing dewasa dan anaknya. Begitu pula kita belum bicara tentang daging sapi. Nah, tentang daging sapi, wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan dari saudara-saudara yang ada di media maya, dipersilahkan. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz mau tanya cara menguatkan ginjal konsumsi apa ya, dan obat batuk untuk anak apa herbanya? Untuk menguatkan ginjal sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya ubi jelembu bagus. Kemudian juga talbinah juga bagus, ya, karena talbinah hakikatnya juga gandum, dan gandum ini sebagai tonik bagi ginjal juga darah. Nah, sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Nah, kemudian juga jangan sering Anda ngopi, terlalu sering ngeteh. Ini khawatir malah memperlelah ginjal, ya, malah memperlelah ginjal. Nah, barakallahu fiik. Banyak penjelasan panjang tadi, silakan mungkin bisa diedit, ya, terkait dengan ginjal tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua, Afan mau tanya untuk terkait dengan batuk pada anak. Lihat, ya, batuk pada anak seringnya mayoritasnya sifatnya dingin, ya, mau batuk kering, mau batuk berdahak. Nah, kalau batuk kering dia memang condong dia ada keringnya, ya, ada keringnya. Nah, tetap masya Allah bermanfaat juga dengan menggunakan kustul ini, tetap manfaat. Walaupun kustul ini sifatnya panas kering, ya, tapi diseduh dengan air, sangat bermanfaat.
Nah, barakallahu fiik. Dan tentunya pantangannya dihindari. Ya, es, makan minuman instan, ya, kemudian goreng-gorengan, apalagi di pinggir jalan, ya harus diperhatikan karena sering minyaknya yang jarang diganti, ya, kemudian gula-gula dikurangi, nah, dan makanan-makanan yang pedas dan merangsang juga dikurangi. Nah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Afan mau tanya, daging yang dimaksud dalam kajian itu daging kambing dan sapi saja atau termasuk daging ayam dan daging ikan? Tadi sudah disebutkan. Kalau lafadznya mutlak dimaksudkan adalah daging dari bahimatul an'am, onta, sapi, kambing, ya. Kalau nggak disebutin mutlak, kayak seperti muqayyad tadi disebutkan lahmut thair, daging burung, termasuk ayam juga masuk di situ, bebek juga masuk di situ, ya. Terus disebutkan di dalam Al-Quran lahmut thari. Kalau lahmut thari itu daging ikan, ya. Adapun sifat daging sudah kita sebutkan, ikan sifatnya dingin, ya. Maka yang belum hadir kajian silakan simak kajian berikutnya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, Ustadz Afan tidak sesuai tema. Ana mengalami kendala di saat setelah berhubungan dengan suami selama 3 bulan terakhir ini. Ana mengalami anyang-anyang yang membuat tidak nyaman. Lihat, ini bisa dinamakan anyang-anyangan karena apa? Honeymoon, ya. Sistitis, infeksi kemih, ya, infeksi saluran perkemihan karena honeymoon, ya, termasuk masalah pada organ intim wanita, ya. Masalahnya apa? Bisa terkait dengan kebersihan pasangan, ya. Pasangan Anda, misalnya suami Anda, kebersihannya perlu dijaga, permisi alat vitalnya perlu dijaga. Sebelum hubungan intim mungkin dibersihkan, ya, dibersihkan dulu. Kemudian hati-hati selepas pegang HP, kemudian hubungan intim, kemudian permisi akramakumullah, ya, kemudian memegang alat vital, ini juga pengaruh, ya. Maka betul-betul dijaga, ya, betul-betul dijaga, termasuk menggunakan menggunakan pakaian dalam, permisi akramakumullah, juga harus sering diganti, Kemudian kebersihan air, kadang sebagian daerah airnya kotor, ya, maka perlu juga dibersihkan. Kemudian untuk mengatasi hal ini diantaranya apa? Diantaranya Anda bisa rendam dengan air daun sirih, ya, daun sirih yang direbus, ya, dengan air panas, diletakkan di ember, campur dengan air dingin biasa. Kemudian Anda yang kaum wanita ini berendam di dalam air tersebut, ya, di ember yang besar. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan setelahnya, apakah benar bahwa makan daging merah setiap hari 3 kali pada makan pagi, siang, dan malam adalah hal yang tidak baik untuk kesehatan? Makan daging sah-sah saja, ya, kita nggak bicara haram, nggak bicara makruh, tapi kita memang bilang yang terbaik. Nah, kalau 3 kali berlebihan, ya, pertanyaan ini yang bertanya tentunya belum menyimak kajian-kajian yang lengkap dari kajian-kajian serial kajian Tibun Nabawi kami melalui kajian Majelis Taklim Al-Fath, guys, ya, sudah disampaikan sebelumnya. Kalau pagi, ya, paling baik, ya, kita nggak bilang makruh atau haram, pagi paling baik makan buah, ya, kemudian kurma dan buah-buah yang lainnya, dikombinasi panas dingin buah juga bisa, ya, walaupun nggak dikombinasi di pagi hari juga bisa, ya, karena jadwalnya jadwal detox dan buah-buahan sangat bagus untuk detox, atau sayuran, atau air putih, air madu, kemudian air nabit, ya, itu sangat bagus sekali di pagi hari. Dan kalau makan daging di menu pagi hari tentunya memberatkan organ dan memperberat fungsi organ ketika jadwal detox, ya, sudah kami sampaikan, makasih mak kajian sebelumnya. Nah, makan yang bagus daging paling bagus siang dan atau sore atau malam,
sebelum jam 8 malam. Ya, kenapa? Karena siang ini jadwal tubuh siap mencerna makanan yang berat, makanan berat seperti protein hewani tadi. Ustaz Afwan tidak sesuai tema, mengapa saya mengalami kendala di saat setelah maaf. Oh, ini sudah. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon penjelasan dimaksud daging kambing yang terbaik yang warnanya hitam. Maksudnya warnanya hitam, kulitnya hitam, bulunya hitam. Itu maksudnya. Kenapa? Hewan ini lebih mudah dicerna, lebih lezat rasanya. Kenapa? Rata-rata yang warna hitam ini dia lebih gesit geraknya. Semakin dia banyak bergerak, banyak aktivitas gesit, maka dagingnya semakin lunak. Ya, dagingnya semakin lunak. Makanya Imam Ahmad pernah menyebutkan dalam riwayat ketika disebutkan Nabi SAW mengobati nyeri pada pinggang, Nabi memilih yaitu daging kambing domba, kibish, ya, kibas diantaranya. Ya. Kemudian apa? Imam Ahmad menyebutkan yang warnanya hitam. Dalam riwayat yang disebutkan tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kenapa? Karena orang yang nyeri pinggang ini ada saraf yang tegang. Dia perlu sesuatu pelawan dari tegang. Ya, kontradiksi dari tegang yaitu apa? Lembut. Dan daging kambing ya yang warnanya hitam itu lebih lembut ya, terutama pada ekornya, yang pada lemaknya di situ, yang mana lemaknya sifatnya panas. Orang yang kena isialgia biasa condongnya kakinya dingin ya, nyeri pinggang sampai ujung kaki terasa dingin karena ada saraf yang tegang dan tertekan di situ sehingga dingin, dihangatkan sekaligus dilunakkan. Adapun kedokteran modern menyebutkan bahwasanya pada ekor kambing ini lemaknya juga mengandung prostaglandin yang manfaatnya adalah untuk mengurangi nyeri sekaligus dia antiinflamasi. Nah, Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, daging apakah yang bagus untuk makanan pendamping ASI untuk bayi? Daging kambing juga oke, ya, dia menambah darah. Ya, jika menambah darah, kemudian diarahkan ke payudara, diarahkan ke ASI, ya, nah maka untuk menambah produksi ASI, ya, daging warna merah itu bagus, ya. Kemudian juga diantaranya daun katu juga bagus, diantaranya hulbah, kelabet itu juga bagus untuk menambah air susu, produksi susu juga diantaranya. Habatus sauda juga bagus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya, apa beda antara gandum dan tepung terigu yang sebaiknya dihindari? Mana yang bisa menyebabkan lembab? Ya, gandum ini sifatnya dingin, ya, sifatnya dingin. Ya, tepung terigu sifatnya panas. Dan biasanya juga dilihat dari efeknya, dampaknya ketika konsumsi. Nah, dan tepung gandum ini bahkan termasuk jadwal dari pengobatan tibun nabawi. Sebagaimana hadis Jabir, riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbina itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Kenapa? Disebutkan di antaranya bahwasanya gandum sifatnya dingin, kata Ibnu Qayyim. Sedangkan sedih sifatnya panas. Itu contoh. Adapun tepung terigu panas. Ya, maka panas ketemu panas kalau diobatin pada kasus yang panas. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau mengkombinasi panas dingin, itu juga bisa. Gandum dicampur dengan nasi, gandum dingin, nasi panas. Gandum dicampur dengan tepung terigu, ya, gandum dingin, tepung terigu panas. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ini saja pertanyaan yang muncul di Facebook Majelis Ta'lim Al-Fat guys, ya. Maka kita cukupkan pertemuan kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin, ya. Dan semoga apa yang kami sampaikan juga manfaat dari sisi duniawi dan ukhrawi. Ya, semakin Anda sehat dengan pola makan yang sehat, ya, akan menjadikan
atau bisa menjadikan kita tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, harap dimaklumin jika ada kekurangannya, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pertemuan bulan depan dengan majelis Ta'lim Al-Fat, guys. Tolong diingatkan, pertemuan kita kali ini masih bicara seputar kambing, ya. Kambing domba, belum kambing lainnya, belum masuk ke daging sapi, belum masuk daging onta. Nah, ada kuda, ada kelinci, masih banyak sekali. Nah, dari sisi kedokteran Arab klasik. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.